أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, Anda kembali menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman.
Di mana lagi Ustadz kalau di program Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kembali kami dapat hadir ke hadapan Anda pada sore yang berbahagia ini. Dan insya Allah Anda yang sekarang ini sedang melaksanakan ibadah puasa, kami harapkan dan kami doakan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat serta kuat dalam menjalankan ibadah di bulan yang sangat mulia ini, di bulan yang penuh maghfirah. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan kepada Anda, yaitu Ustadz Muhammad Sulahuddin LC, yang merupakan pengasuh Ponpes Azam Bangka Belitung, cabang Al-Azhar Kairo Mesir. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Iya, ini saya tanpa berkomentar pun saya bisa melihat bagaimana semangatnya Ustadz, walaupun sekarang ini sedang melaksanakan ibadah puasa, begitu Ustadz ya. Iya, Ustadz serta pemirsa yang ada di rumah, pada program Takjil kali ini kita akan mengangkat tema yang terkait dengan Ramadan Peneguh Akidah Muslim. Lalu apa nanti paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sulahuddin terkait dengan tema kita? Kita akan langsung saja kepada Ustadz. Ini bagaimana Ustadz bisa memaparkan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait dengan tema Ramadan Peneguh Akidah Muslim. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa ba'du. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin was-shaiman, kaum muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam melaksanakan ibadah, dan kemudian Allah terima amal ibadah kita semua sehingga nanti pada hari akhirat kita bisa mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari amal yang ibadah kita lakukan hari ini. Kemudian salat dan salam kita haturkan pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Para pemirsa Takjil TVRI Bangka Belitung yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini tema kita adalah Ramadan Peneguh Akidah Muslim. Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan kepada kita puasa, tentu Allah punya tujuan yang sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebutkan tujuan khusus orang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, tentunya orang bertakwa ini bukan orang main-main ya. Bukan orang yang esek-esek gitu ya. Bukan orang sembarangan, tapi orang yang punya tingkatan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak sudah melalui penyaringan-penyaringan yang luar biasa oleh Allah, baik itu melalui ujian yang sifatnya fisik ataupun mungkin juga ujian yang non fisik, melalui proses penyeleksian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi orang yang bertakwa. Nah, termasuk salah satunya ada Ramadan ini. Ramadan ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kita menjadi orang yang bertakwa, dan orang bertakwa ini pasti orang yang sudah kuat imannya. Pasti orang yang akidahnya sudah lurus, sudah bagus. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan apa yang akan kita bahas pada sore hari ini, kalau dibilang kita mengambil judul ini Ramadan Peneguh Akidah Muslim, memang harusnya begitu. Semakin banyak orang bertaqarrub kepada Allah khususnya Ramadan, semakin kuat imannya, semakin kokoh akidahnya. Kenapa? Pertanyaannya, karena yang tahu ibadah ini hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penuh kerahasiaan. Nah, sesuatu yang sifatnya rahasia itu dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan kekuatan seseorang untuk bisa
menjadi orang yang melaksanakannya secara baik dan benar. Nah, ini dibutuhkan orang yang kokoh akidahnya. Karena orang yang tidak kokoh akidahnya tidak akan bisa melaksanakan ini secara baik dan benar. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya? Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar Ramadan ini bisa meneguhkan akidah kita sebagai seorang muslim. Satu, tentunya ibadah apapun ketika kita diwajibkan oleh Allah atau sesuatu yang dilarang oleh Allah, pertama yang harus kita senantiasa kedepankan adalah bahwa Allah menginginkan yang terbaik buat saya. Husnuzan kita kepada Allah. Ini bukan penyiksaan. Ini bukan sesuatu yang membuat orang menderita. Tertekan dengan ibadah puasa ini. Sehingga dengan kita merasa bahwa ini sesuatu atau cara yang diinginkan oleh Allah agar kita menjadi orang yang luar biasa, kita berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, sehingga nanti dari situ kita timbul niat ikhlas. Nah, kita terima, sami'na wa ata'na, ya Allah, kami dengar dan kami taati. Kita laksanakan ini dengan ikhlas. Nah, sehingga kalau sudah kita laksanakan ini dengan ikhlas, nanti berusaha, orang yang ikhlas itu akan senantiasa berusaha dia melakukan sebaik mungkin. Bukan karena terpaksa, bukan karena tidak enak dan seterusnya. Sehingga dia dengan keikhlasannya ini berusaha untuk menjadikan ibadah itu sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak penting dengan orang itu laparnya, tapi bagaimana dia itu bisa mengendalikan dirinya ketika dia berpuasa. Contoh, tidak marah, bisa menahan lidahnya, bisa menahan omongannya. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjadikan ibadah puasa ini betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya kembali lagi kepada orang yang sudah luar biasa kuat imannya. Nah, dan ini cara Allah Subhanahu wa taala juga untuk menguatkan kita. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi dia husnuzon kepada Allah yang pertama kan, sehingga lahirlah niat ikhlas dari dalam dirinya untuk melaksanakan ini dengan baik dan benar. Yang kedua, bahwa ibadah apapun yang diwajibkan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya ini adalah dalam rangka Allah ingin menjadikan kita itu naik tingkat, gitu. Naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan tadi menjadi orang yang bertakwa. Meningkatkan kita dari hamba yang biasa menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah agar kita menjadi orang yang kuat akidahnya dengan melaksanakan ibadah kepada Allah ini, merasalah diawasi oleh Allah. Baik. Karena ini sesuatu yang hanya tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf saya potong, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tadi ada dua poin yang disampaikan oleh Ustadz. Yang pertama yaitu bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi Allah untuk dapat meningkatkan derajat kita agar kita naik kelas. Dan yang ketiga nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, Ustadz. Baik. Ya, baik. Pemirsa TVRI Bangka Belitung, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz, bagaimana Allah menjadikan bulan Ramadan untuk dapat lebih memperteguh iman kita dan juga menaikkan derajat keimanan kita, sehingga pada bulan-bulan berikutnya kita akan menjadi hamba yang lebih bertakwa kepada Allah. Kita akan lanjutkan lagi usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Kita kembali lagi dalam program Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Dan kita masih bersama Ustadz Solahuddin, LC. Dan tadi Ustadz sudah menyampaikan begitu Ustadz, bahwa kita harus
husnuzon kepada Allah pada saat bulan Ramadan ini. Jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan ini kita anggap sebagai siksaan begitu Ustaz ya. Dan yang kedua juga ini ternyata menjadi momentum bagi Allah untuk dapat meningkatkan derajat ketakwaan kita kepadanya. Lalu apalagi yang bisa Ustadz sampaikan terkait dengan tema kita memperteguh ketakwaan dan iman kita pada bulan Ramadan ini? Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang bisa menguatkan kita atau Ramadan ini menjadikan kita kuat akidahnya atau meneguhkan akidah kita, yang harus kita sadari bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan begitu. Allah itu mengetahui apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian nampakkan, Allah Maha tahu. Oleh karenanya, agar Ramadan ini menjadi peneguh akidah kita, maka yang harus senantiasa kita timbulkan dalam diri kita ini bahwa Allah mengawasi kita. Innahu yarakum. Ya, Allah itu melihat kalian. Gitu. Allah melihat kita. Dimanapun kita berada, Allah perhatikan. Dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, Allah juga memperhatikan itu. Maka jadikanlah Ramadan ini sebagai sesuatu yang kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Karena ini akan meneguhkan akidah kita, meneguhkan iman kita. Ketika seorang itu sudah sampai kepada derajat muraqabah, merasa diawasi terus, maka dia akan berhati-hati. Nah, kalau orang sudah berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dalam mengucapkan sesuatu, maka tentu ini akidahnya akan semakin kokoh. Dan ini bentuk memang orang betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha segalanya bagi dia. Maha mengawasin tadi, maha melihat, maha memperhatikan gitu kan. Nah, sehingga rasa muraqabah ini yang harus senantiasa ditanamkan. Caranya seperti apa? Ini ada kisah menarik. Kisahnya ada seorang yang datang kepada Ibrahim bin Adham rahimahullah. Ini seorang ahli sufi, ini Ibrahim bin Adham. Tapi Masya Allah luar biasa. Datang seorang kepada beliau, ya Ibrahim, uridu an a'siyallah. Ibrahim, aku ingin bermaksiat. Kata Ibrahim, ya silakan maksiat. Tapi cari di bumi mana yang kamu tidak dilihat sama Allah. Gitu. Kata orang itu, bagaimana ya Ibrahim? Semua bumi itu milik Allah. Allah ngelihat, Allah perhatikan. Kata Ibrahim bin Adham, kalau begitu, bagaimana mungkin kamu mau bermaksiat kepada Allah? Nanya lagi, Ibrahim, saya mau bermaksiat. Boleh, silakan bermaksiat. Tapi kata Ibrahim, carilah rizki yang kamu makan, yang kamu dapatkan bukan dari Allah. Oh, gitu. Jadi ini luar biasa nih, Pak ya. Gitu. Maka kata orang itu, bagaimana mungkin? Ini seluruh rezeki Allah yang ngasih. Gitu. Nah, ini kan menumbuhkan sifat muraqabah. Terus kemudian kata beliau orang ini lagi, ya Ibrahim, saya ingin bermaksiat, silakan mau bermaksiat. Tapi kamu nanti kalau mau meninggal, kasih tahu tuh malaikat yang mau nyabut nyawa, tunggu sebentar dah, gitu. Saya mau taubat, gitu. Nah, kata orang ini, ya Ibrahim, tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah sudah jelaskan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah datang tidak bisa diundur, tidak bisa dipercepat. Lah kalau begitu kata Ibrahim, bagaimana mungkin kamu mau bermaksiat? Berarti kalau kita sudah bermuraqabah begitu Ustaz ya, artinya sangat mustahil kita akan berbuat maksiat begitu. Karena tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah dan tidak ada rezeki yang bukan dari Allah begitu ya. Betul. Mestinya begitu. Tapi paling tidak ini memperkecil semangat orang untuk melakukan maksiat ya. Dia merasa senantiasa Allah itu mengawasi dia gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, orang ini bilang lagi, Ibrahim, saya masih mau bermaksiat nih. Masih kekeh juga mau bermaksiat. Kata Ibrahim bin Adham, silakan nanti kalau datang kepada kamu malaikat yang mau nyeret kamu ke neraka, tuh kasih tahu, jangan lakukan. Gitu. Kata orang ini, ya Ibrahim, tidak mungkin, malaikat itu la ya'sunallah, malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada dia untuk dilakukan, dia lakukan. Gitu. Jadi dari sinilah akhirnya orang itu tidak mau bermaksiat. Insyaallah. Jadi
timbullah rasa bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muraqabahnya menjadi tinggi. Nah, ini menguatkan iman juga. Kemudian yang perlu lagi disadari oleh seseorang untuk menguatkan akidah dengan Ramadan itu bahwa dia harus merasa dan menjadikan Ramadan ini momentum yang luar biasa. Kenapa? Karena Ramadan ini sesuatu yang sifatnya sementara. Dan itu pun hanya 1 tahun sekali. Kalau dia lewatkan kesempatan ini untuk meneguhkan akidah dia dengan Ramadan ini, kemungkinan nanti dia tidak dapat lagi peluang. Nah, ini yang perlu disadari oleh seseorang. Jadi, agar dia bisa menjadikan Ramadan ini sebagai penunggu akidahnya, jangan lewatkan kesempatan. Ini harus dimanfaatkan. Kenapa? Karena kalau orang melewatkan sesuatu itu, biasanya belum tentu sesuatu itu akan datang lagi. Melewatkan kesempatan yang dikasih oleh Allah untuk meneguhkan iman dengan Ramadan, meneguhkan akidah dengan Ramadan, dia tidak manfaatkan ini dengan sebaik mungkin, maka kemungkinan dia tidak akan dapat apa-apa. Ini yang perlu sama-sama kita camkan dalam hidup kita, para pemirsa rahimakumullah, karena ada pepatah yang mengatakan lan tarji'a ayyamul lati madat. Hari-hari yang sudah berlalu itu tidak akan kembali lagi. Kesempatan yang Allah sudah kasih itu belum tentu ada lagi. Maka ketika dia ada, itulah milik kita sebenarnya. Hari ini yang kita lakukan puasa, itu adalah milik kita. Jadi ini harus dimanfaatkan, jangan dilewatkan. Nah, itu yang harus senantiasa kita tanamkan dalam diri kita agar apa? Agar momentum Ramadan yang bisa meneguhkan akidah kita ini tidak terlewatkan begitu saja, sehingga Allah kuatkan akidah kita dengan berpuasa ini. Iya, Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa sekali Ustadz. Saya ada pertanyaan begini Ustadz, misalkan dalam konteks kita tadi Ustadz katakan bahwa Ramadan menjadikan kita untuk dapat menaikkan derajat keimanan kita, meningkatkan kelas kita dari yang sebelumnya kurang bertakwa, katakanlah begitu, menjadi orang yang lebih bertakwa. Tetapi mengapa Ustadz ketika Ramadan sudah berakhir begitu ya, banyak di antara kita yang justru menjadi kendor begitu, menjadi kendor kembali, dan seperti yang Ustadz katakan tadi, padahal kemungkinan kita tidak akan berjumpa lagi dengan Ramadan selanjutnya. Untuk meningkatkan kesadaran kita bahwa Ramadan ini menjadi katakanlah Ramadan terakhir misalnya bagi kita, sehingga setelah bulan Ramadan itu kita akan terus stabil begitu keimanannya, seperti apa Ustadz? Baik, para pemirsa rahimakumullah, para sahabat Rasulullah itu dalam sebuah kisah ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu seakan-akan melihat surga di depan matanya. Kalau sudah tidak berada di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka seperti biasa, manusia biasa. Juga ingat dunia, juga ingat anak istrinya, ingat usahanya, ingat perdagangannya. Nah, begitulah kehidupan. Al-iman, kata Rasulullah, sa'atun wa sa'ah. Keimanan itu sebentar-sebentar. Kadang-kadang kita ini naik, kadang-kadang standar, kadang-kadang mungkin jatuh. Betul. Itu biasa. Biasa. Nah, oleh karena itu agar kita bisa stabil, nih minimal stabil. Caranya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Untuk menjadi orang yang terus stabil itu harus ada penolongnya. Kita tidak bisa dalam hidup ini melakukan segala sesuatu itu dengan sendirian, termasuk kita mau jadi orang baik, mau istiqomah di jalan Allah. Untuk kita bisa lakukan sendirian itu rasanya tidak mungkin. Kenapa? Terlalu banyak godaan. Betul. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Setelah ini kita akan masuk ke segmen berbagi takjil. Tapi kita akan jeda pariwara dulu, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah.
kita kembali lagi di program Takjil, Takorup ke Jalan Ilahi. Dan kita masih bersama Ustadz Muhammad Solahuddin dengan tema kita pada hari ini yaitu memperteguh iman Muslim pada saat bulan Ramadan. Ustadz, kita pada segmen ini kita sudah menerima ada beberapa pertanyaan dari beberapa pemirsa. Dan yang pertama saya akan bacakan dulu. Ini pertanyaan melalui Facebook dari Nana Murnia. Pertanyaannya begini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya Ibu Nana di Pangkal Pinang, mau berbagi takjil Ustadz. Tentang syirik kecil dan syirik yang tidak disengaja. Mana di antara keduanya yang dosanya paling berat Ustadz? Lalu apakah dosa karena syirik-syirik itu bisa menghapus kebaikan kita? Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Baik, terima kasih Ibu atau Bapak Nana Murnia yang sudah melemparkan pertanyaan melalui Facebook ini. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, Bu Nana ya. Ibu Nana mungkin Ustadz. Bu Nana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini Masya Allah. Terkait dengan masalah syirik ini, ada syirik namanya kecil, ada syirik namanya besar ya. Kalau syirik kecil itu adalah riya, kalau syirik besar itu mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menduakan Allah, menganggap ada kekuatan lain yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala atau menandingi Allah, itu sudah syirik besar. Nah, terkait dengan masalah syirik ini, tentu yang paling besar dosanya adalah syirik besar itu tadi, menduakan. Adapun riya itu tidak menghapuskan semua, tidak menghapuskan semua amalan seseorang. Dia terhapus yang riya itu saja. Contoh begini, puasa, dia riya, biar dikatakan orang puasa, dia kelihatan lemes sekali gitu ya. Ngapain Bu? Puasanya. Gitu ya. Nah, sehingga ya mungkin ada unsur riya dalam dirinya gitu, sehingga ini amal ibadah itu akan terhapus. Itu saja, itu syirik kecil. Jadi dia tidak menghapuskan amal ibadah yang lain. Yang itu saja gitu ya, yang itu saja terkait dengan itu. Nah, yang bisa menghapuskan amal ibadah secara total itu adalah syirik besar. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya dia akan rugi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah diantaranya di dalam surah Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khosirin. Kalau kamu melakukan perbuatan syirik, maka amal kamu akan terhapus. Di akhirat kamu akan menjadi orang yang rugi. Nah, ini syirik besar. Tentu ini lebih besar dosanya daripada riya itu tadi kan. Nah, jadi ini yang harus kita hati-hati. Contohnya itu tadi, orang percaya dengan kekuatan lain selain Allah, percaya kepada nih jimat nih bisa terbang nih gitu. Itu, misal gitu kan, jimat nih luar biasa misal gitu kan, sehingga dengan begitu meyakini ada kekuatan-kekuatan yang bisa menyamai Allah atau menandingi Allah. Nah, itu tidak boleh. Ini bisa menghapuskan amal semua ini. Kenapa? Karena dia sudah mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu ditinggalkan, dia harus taubat itu. Kalau tidak, ini amal perbuatan dia semua terhapus. Akan terhapus. Nah, ini akan membuat dia rugi. Gitu. Ya, baik. Ternyata syirik kecil ataupun syirik besar itu sama-sama akan menghapus amal, tetapi berbeda kadarnya begitu Ustaz. Untuk syirik kecil mungkin hanya pada saat amalan yang sedang kita jalankan begitu. Tapi syirik besar itu berpotensi menghapus semua amalan kita. Kalau tidak segera bertobat. Baik Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Ini yang dikirimkan lewat email. Assalamualaikum Ustadz, saya Valen Rasya, putri ketiga dari 4 bersaudara. Saya hidup dalam keluarga yang demokratis, bahkan keluarga kami memiliki keyakinan yang berbeda. Saya beragama Islam karena saya menikah dengan seorang Muslim. Sedangkan kakak, adik, dan orang tua saya berbeda keyakinan, namun kami saling menyayangi. Ayah saya belum lama ini meninggal, dan ini menjadi musibah terberat untuk keluarga kami, khususnya bagi saya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya saya melangsungkan doa bersama di rumah secara Islam untuk ayah saya? Apakah doa kami akan sampai dan menjadi amal kebaikan bagi saya? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya mohon maaf, mungkin agak diperjelas. Bapaknya meninggal dalam kondisi Muslim atau non Muslim? Namun beda keyakinan beda dengan keyakinan mungkin, karena di sini disebutkan bahwa yang Muslim hanya si
Iya, si Valen ini saja, Baik, Ustaz. baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan paman beliau itu menjadi seorang Muslim. Nah, Abu Thalib, tapi ternyata juga qadarullah bahwa Abu Thalib sampai meninggal pun tidak mengucapkan syahadat, sehingga ini membuat Rasulullah bersedih. Membuat Rasulullah bersedih. Kemudian Rasulullah berusaha bagaimana pamannya ini kesalahannya karena jasa dia terhadap perjuangan Islam ini luar biasa. Abu Thalib ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahannya. Ya intinya agar Abu Thalib masuk surga lah. Nah, gitu. Tapi ternyata ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menegur beliau, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Kalau Rasulullah pun memintakan ampun 70 kali, Allah juga tidak akan ampuni itu. Kenapa? Udah beda. Ini ada yang mengatakan ini ayat terkait dengan Abu Thalib. Gitu. Nah, para pemirsa rahimakumullah, jadi ini pentingnya itu seorang meninggal dalam kondisi bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi beda keyakinan, itu sesuatu yang mungkin terjadi, dan tetap harus dijaga hubungan baik dengan keluarga. Tapi kalau sudah nanti dia meninggal, ini sudah tidak bisa lagi ketika sudah beda keyakinan. Sudah tidak bisa nyampai. Kalau kita orang Islam sesama Muslim bisa. Kiriman doa kita, istighfarnya kita buat mereka itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berbeda keyakinan, ini terputus ketika dia meninggal dunia. Sudah tidak bisa lagi untuk nyambung itu. Jadi termasuk doa yang kita sampaikan kepada yang meninggal pun dalam kondisi non-muslim juga itu tidak akan sampai begitu, Ustaz? Iya, tidak akan sampai karena ya keyakinan beda. Iya, ini ada yang menarik tadi, pertanyaan si Valen tadi itu, apakah doa yang kami sampaikan itu akan menjadi amal kebaikan, Ustaz? Amal kebaikan buat dia, iya. Buat dia. Buat dia, iya. Akan bermanfaat buat dia. Itulah tanda bahwa dia anak yang masih berbakti kepada orang tuanya. Dia tetap, walaupun orang tuanya sudah tidak ada lagi, dia tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Itu akan dapat dia kebaikan itu untuk dirinya. Tapi untuk orang tuanya tadi yang sudah seperti itu, beda keyakinan dengan dia, itu tidak sampai lagi kepada dia. Oke, baik Ustadz, kita sudah menjawab 2 pertanyaan tadi dari pemirsa TVRI Bangka Belitung dan sudah dijawab dengan sangat luar biasa oleh Ustadz Muhammad Salahuddin, dan semoga jawaban tadi itu bisa memuaskan bagi Anda yang tadi mengirimkan pertanyaan kepada kami. Dan kita masih punya 1 segmen lagi, nanti kita akan memberikan kesimpulan begitu. Ustadz akan memberikan kesimpulan dan kita juga akan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami di Takjil, Takarub ke Jalan Ilahi. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah. Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan menggapai manisnya iman. Di mana lagi Ustadz kalau bukan di Takjil, Takarub ke Jalan Ilahi. Ya, baik Ustadz, kita sudah sampai di segmen terakhir berkaitan dengan tema kita, yaitu Ramadan Peneguh Akidah Muslim. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan kesimpulan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait dengan tema kita, Ustadz. Baik, para pemirsa rahimakumullah, di ujung pertemuan kita pada sore hari ini tentang tema bahwa Ramadan adalah peneguh akidah seorang muslim. Agar ini betul-betul terwujud, Ramadan ini menjadi peneguh akidah kita, maka pertama yang harus kita senantiasa lakukan, apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, terimalah dengan hati yang lapang, dengan ikhlas. Karena dengan begitu nanti kita akan melaksanakannya dengan sukarela,
tanpa ada keterpaksaan, dengan hati yang plong, tanpa ada basa-basi di balik itu. Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jadikanlah ini adalah sesuatu yang memang Allah jadikan buat kita untuk meningkatkan derajat kita. Karena apapun yang Allah wajibkan kepada kita pada dasarnya adalah ujian dari Allah untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa kita ini makhluk Allah, berada di bumi Allah. Agar akidah kita menjadi teguh dengan puasa ini, sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha melihat kita. Hidupkan dalam diri kita ruh muraqabah, bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, Allah Maha tahu. Kemudian yang keempat, jadikanlah Ramadan ini sebagai sesuatu yang tidak boleh dilewatkan kesempatan, karena kesempatan itu manakala lewat kita tidak dapat. Dengan begitu kita semangat, dan kalau kita semangat, insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita, dan ini akan meneguhkan iman kita, akidah kita gitu. Nah, ini yang perlu senantiasa kita lakukan, tentang agar puasa ini menjadi peneguh akidah kita. Para pemirsa rahimakumullah, jadi dengan begitu nanti insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan manfaat dari apapun yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, terkhusus ibadah Ramadan kita pada tahun ini. Amin. Nah, barangkali ini kesimpulan yang bisa kita sampaikan agar Ramadan ini menjadi peneguh akidah kita sebagai seorang muslim, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan kemudahan kepada kita, dan Ramadan ini betul-betul kita bisa mengambil hikmah meneguhkan akidah kita. Kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa ini mari kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'il hajat, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahabati wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, sayangilah kami semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya Allah, khususnya kami yang berada di provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini ya Rahman. Allahumma ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik buat kami. Ramadan yang bisa meneguhkan akidah kami, mengokohkan iman kami, menguatkan pendirian kami ya Allah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Ya Allah, jika ada kekurangan Ramadan kami pada tahun ini ya Allah, maka ampunilah ya Rahman. Maafkanlah segala kekurangan dan kekhilafan yang kami sengaja maupun tidak ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahabati ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Semoga yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk pemirsa, terutama pada saat bulan Ramadan ini. Semoga bulan Ramadan ini betul-betul dimanfaatkan oleh umat muslim, khususnya di Bangka Belitung ini, untuk menjadi momentum meningkatkan derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjadi umat yang memang betul-betul memberikan dampak yang positif gitu Ustadz ya kepada umat yang lainnya. Terima kasih Ustadz Muhammad Solahuddin, dan pemirsa, itulah tadi penjelasan dan juga paparan yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Solahuddin terkait dengan tema Ramadan Peneguh Akidah Muslim. Dan demikianlah takjil kali ini, dan kita akan kembali lagi pada episode selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Tetaplah di Takjil, Takorub ke Jalan Ilahi.